Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ij'alna fi hadha syahr mubarak minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asyqa'il mardudin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya. Insya Allah agenda kita malam hari ini adalah manasik umroh, yang lebih tepatnya ini memberikan tazkirah ya, peringatan bagi yang mereview, bagi yang sudah pernah umroh, dan bagi yang belum pernah umroh, semoga menjadi pengetahuan baru dan agar tujuan utamanya agar ibadah umroh kita di bulan Ramadan terutama ini bisa lebih maksimal. Baik, saya langsung mulai saja. Nanti kalau ada pertanyaan agar lebih efektif di akhir saja. Boleh di kolom chat dulu, biar saya sampaikan dari awal sampai akhir dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelihatan ya insya Allah di antum. Baik. Bismillah, judul kita adalah manasik umrah, persiapan umrah Ramadan. Manasik ya, berarti nusuk kegiatan-kegiatan tata cara. Langsung saja, saya Heri Kuswanto, sedang kuliah di Kingsat University. Beberapa yang hadir di sini juga ada kawan-kawan kami yang juga sedang kuliah di Kingsat University, dan yang lainnya jamaah di sekitar kota Riyadh. Kita langsung mulai. Tentunya kita akan masuk manasik umroh. Kita akan masuk yang pertama tadi adalah apa itu umroh. Saya awali dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Antara satu amalan umroh yang dikerjakan dan amalan umroh yang lainnya adalah pelebur bagi dosa-dosa, dan sebuah haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuk diberikan kecuali surga. Saya mau mengmuqaddimahi bagi yang pernah umroh, misalnya umrohnya 1 tahun yang lalu, dan insya Allah nanti beberapa hari lagi akan umroh, insya Allah semoga Allah mudahkan, itu di antara waktu setahun yang lalu sampai hari ini, sampai hari nanti di mana umroh yang berikutnya adalah dosa-dosanya dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa faidah atau fadilah keutamaan umroh. Ya, jadi ulama memberikan catatan di sini itu dosa-dosa kecil, dengan catatan juga dalam hal itu orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jadi barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, kemudian dia umroh beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu, dan dia umroh nanti atau hari ini, maka di antara kedua umroh tersebut dileburkanlah dosanya. Sekali lagi dengan catatan, yang pertama yang dileburkan adalah dosa-dosa kecil, kemudian yang kedua selama dia menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Baik, semoga ini menjadi muqaddimah. Mungkin muqaddimah yang kedua, kalau bisa disampaikan hadis Nabi adalah umroh Ramadan itu, Masya Allah, jaza pahalanya itu seperti haji bersama Rasul. Orang saja pasti mau haji, apalagi hajinya bersama Rasul. Nah, tentunya untuk mencapai hal itu, kita mesti meningkatkan bagaimana manasik kita, bagaimana tata cara umroh kita, karena segala sesuatu yang luar biasa kualitasnya dicapai tidak mungkin dicapai dengan mudah, tentunya dengan penuh perjuangan. Salah satunya dengan menuntut ilmu manasik umroh. Saya lanjutkan, singkat saja, ini hanya definisi saja. Umroh secara definisi adalah az-ziarah, atau artinya berkunjung, itu definisi umroh. Kalau haji definisinya itu al-qasdu, bersengaja gitu. Kalau umroh itu adalah berkunjung. Nah, secara syariat, umroh diartikan melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan beberapa hal, yaitu tawaf, sa'i, diakhiri dengan mencukur rambut atau tahallul. Ini definisi dari umroh. Agar kita mengetahui hal yang kita lakukan ini adalah umroh. Nah, apa itu umroh? Nah, ini definisinya. Ini definisi umroh, nanti bisa diambil slide-nya saja. Kemudian hukum umroh
di sini ulama membagi dua bagian. Yang pertama adalah sunnah, ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Kemudian menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ini sifatnya bersifat wajib bagi yang mampu, minimal sekali dalam hidupnya. Tentunya wajib ada syaratnya, terutama dia punya kecukupan dalam harta dan lain-lainnya. Jadi bagi yang belum pernah umroh, nah semoga Allah menggugurkan kewajibannya dengan dipermudahnya ia untuk menjalankan ibadah umroh. Syarat umroh, ini lagi-lagi review saja. Islam, insya Allah kita sudah muslim sejak lahir, kemudian balik dewasa, insya Allah kita juga sudah dewasa, berakal, alhamdulillah, insya Allah kita juga termasuk yang C, merdeka juga kita sudah ini, bukan merupakan hamba sahaya atau budak, dan yang terakhir ini istitoah. Istitoah itu dibuktikan dengan kuatnya kita menggerakkan badan kita, kuatnya kita untuk membayar kalau ada yang harus dibayar administratif. Nah, kalau kita mampu dan kuat, berarti kita masuk ke kategori istitoah atau mampu, baik mampu secara fisik maupun mampu secara harta. Kemudian rukun umrah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Sebenarnya ada 4 saja ya. Niat, ihram di mikot nanti, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, tahallul memendekkan rambut atau mencukur rambut habis. Adapun yang kelima ini beberapa ulama menaruh yang kelima, ada juga yang tidak. Tapi yang kelima ini kalau ditaruh lebih baik karena ini tertib. Tertib itu berurutan semuanya, dari niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Ya, melaksanakan ketentuan manasik sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak boleh atau tidak sah jika umroh ini rukunnya tidak dilakukan secara tidak tertib. Misalnya sampai ke Haram, kemudian karena melihat putaran Ka'bah ramai, dia sa'i dulu. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus dilakukan secara tertib. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, dari mulai niat ihram sampai tawaf, sa'i, dan tahlul insya Allah. Kemudian tadi sudah ada syaratnya umroh, ada rukun umroh, dan sekarang ada wajib umroh. Nah, wajib umroh ini adalah ketentuan yang bila mana dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Nah ini, apa itu wajib umroh? Berihram dari mikot. Nah, jadi dari mikot itu, berihram dari mikot ya, dari mikot itu mikot Fardul Manazil, Yalamlam, dan lain-lainnya itu berihram itu wajib hukumnya. Berihram di sini maksudnya adalah memakai pakaian ihram. Ya, jadi ada juga orang umroh, dia dari mikot itu dia tidak berihram. Ya, dia niat ihram tapi tidak berihram, tidak pakai pakaian ihram. Nah, dia tidak melaksanakan wajib umroh. Umrohnya tetap sah, tapi dia membayar dam. Perhatikan baik-baik definisi dari wajib umroh. Nah, saya ulang sedikit, kalau rukun umroh itu tidak dapat ditinggalkan, ya harus terpenuhi. Kalau ada yang ditinggalkan, maka umrohnya nggak sah. Begitu juga syarat umroh nih. Bila tidak terpenuhi syaratnya, maka kewajiban umroh seseorang tidak punya kewajiban umroh, gugur kewajibannya. Nah ini, jadi dari mulai syarat umroh, kemudian rukun umroh, kemudian wajib umroh, ini harus mengerti definisinya. Sekali lagi, berihram dari mikot ini adalah memakai pakaian ihram dari mikot. Baik, saya lanjutkan. Nah ini yang pertama, kita akan bahas rukun umroh di poin pertama, yaitu niat ihram. Ya, berbeda antara berihram sama niat ihram ya. Berihram itu pakai pakaian ihram, niat ihram itu pakai pakaian ihram dan melafazkan niat ihram. Nah, ini kita rukun, ini termasuk daripada rukun umroh. Sekali lagi, 1 2 3 4 ini silakan jamaah untuk catat baik-baik karena ini adalah utamanya rukun ya, rukunnya umroh. Rukun itu kan tiang, kalau nggak ada tiang nggak akan tegak umroh ini. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana kita berniat ihram? Ihram itu atau berniat ihram itu adalah melafazkan niat atau satu dari rukun pertama umroh, yaitu dengan melafazkan niat di mikot. Nanti ketika sudah melafazkan niat ihram, maka akan berlaku larangan-larangan ihram. Nah, apa saja larangan-larangan ihram itu? Nah, ini saya sebutkan, saya bagi menjadi 3 kategori. Bagi pria, larangan ihramnya adalah memakai pakaian biasa. Tentu saja nggak boleh, ya, karena memang ketika orang sudah mau berniat untuk ihram, maka dia harus berihram, memakai pakaian ihram. Apa pakaian ihram itu? Yaitu 2 lembar kain yang tidak berjahit, gitu ya. Tidak berjahit itu maksudnya tidak berjahit menyerupai pakaian. Tentu saja kain ihram itu berjahit pasti, karena kan dia dijahit. Nah, tapi yang dimaksud tidak berjahit adalah tidak berjahit menyerupai pakaian yang biasa dipakai.
Ini larangan bagi pria. Kemudian memakai sepatu yang menutupi tumit. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, tetapi kalau misalkan dia pakai sendal yang sendalnya agak tinggi, selama sendal tersebut tidak mencapai tumit, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi amannya tidak pakai sepatu ya, yang menutupi tumit. Kemudian larangan berikutnya adalah menutup kepala yang melekat seperti topi. Nah, ketika sudah memakai pakaian ihram, kemudian sudah berniat ihram, maka semua ini berlaku larangannya. Apa itu menutup kepala? Misalkan topi atau handuk di atas kepala, atau kain ihram sendiri yang tadi kita pakai di baju kita, itu yang kita kenakan, itu juga tidak boleh untuk menutup kepala, karena itu masuk pada kategori menutup kepala. Ya, menutup kepala yang melekat itu maksudnya yang kita pakai alasnya itu nempel di atas rambut. Nah, kadang-kadang orang kan pakai payung, itu tidak apa-apa karena dia tidak melekat langsung di atas rambut. Ya, itu pauqorosi, bukan ala roksi. Kemudian kecuali apabila saat dingin sekali atau terdapat luka yang harus diperban menutupi sebagian kepala atau seluruhannya. Nah, ini darurat. Misalnya dia punya luka di kepala, maka harus diperban kepalanya, itu tidak apa-apa, tidak termasuk, ya itu darurat maksudnya. Kemudian bagi wanita, umumnya wanita itu dilarang memakai berkaos tangan, ya. Nah, maka memang ini ikhtilaf juga, perbedaan pendapat, terutama dulu kalau ada umrah jamaah Indonesia itu mereka pakai sarung tangan ya, dengan niatan untuk menghindari sentuhan tangan dengan sentuhan kulit dengan orang lain. Tapi secara umum tidak berkaos tangan, artinya tangannya juga tidak tertutup bagi wanita. Kemudian menutup muka, ya memakai cadar atau masker. Pada umumnya memang tidak memakai cadar atau masker kecuali mereka wanita muslim-muslimah yang kesehariannya memang sudah memakai cadar gitu. Dan itu pun kalau memang tidak ada laki-lakinya. Dan itu pun kalau ada laki-laki di antara mereka. Tapi kalau di lingkungan mereka tidak ada laki-laki, maka mereka membuka cadar lebih baik ketika umroh. Ya, kecuali untuk menghindari hijab, untuk menghijab ya. Kemudian sekarang lagi masa COVID seperti ini, nah itu pakai masker juga tidak apa-apa karena masuk dalam keadaan darurat. Termasuk yang laki-laki. Nah, kemudian itu larangan yang perempuan dan laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk pria dan wanita sama larangannya itu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah terdapat dipakai pakaian badan sebelum niat ihram. Jadi pakai wangi-wangian itu boleh, sangat-sangat boleh, bahkan termasuk sunnah dalam ihram ya, saat dia belum melafazkan niat. Misalnya mandi di mikot, kemudian setelah mandi dia pakai parfum wangi-wangian, itu nggak apa-apa, bahkan disunahkan. Nah, tapi hati-hati jangan sampai minyak wanginya itu mengenai kain ihramnya, itu yang terpenting. Tuh. Nah, kemudian setelah niat ihram, maka tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku dan mencukur rambut badan, ya ini juga tidak boleh setelah niat ihram ya. Sebelum niat ihram ini sunnah, ya memotong kuku, mencukur mencabut bulu ketiak misalnya, kemudian mencukur kumis. Nah, ini merupakan sunnah sebelum niat ihram. Nah, ketika sudah niat merupakan larangan ihram. Yang keempat sama ketiga ini memburu binatang buruan darat, membunuh dan mengenai binatang buruan darat, ini juga larangan, tapi insya Allah di zaman kita ini tidak ada. Karena kita dari Mikot menuju ke Makkahnya itu naik bis. Dan insya Allah tidak ada halangan seperti ini. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kelima, nikah tidak boleh, menikahkan juga tidak boleh, atau meminang. Jadi nggak boleh nikah, nggak boleh menikahkan, nggak boleh meminang atau lamaran ya saat dia dalam keadaan ihram. Adapun kalau orang mau menikah di Masjidil Haram misalnya pada saat tidak COVID, biasanya mereka melakukannya setelah umroh atau sebelum umroh. Kemudian bercium atau bersetebuh, ini yang laki-laki yang biasanya umrohnya pasangan suami istri, ini dihindari selama dia dalam keadaan ihram. Yang terakhir, mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Tentunya ini tidak boleh. Baik, itu larangan ihramnya. Saya lanjutkan. Kemudian larangan ihramnya ini ya, tadi disebutkan sama saja ini. Ini nggak boleh ini pakai pakaian berjahit gini, pakai sarung tangan nggak boleh, pakai topi atau yang di atas nggak boleh, pakai sepatu di atas tumit nggak boleh, pakai baju berjahit nggak boleh juga. Oke, kemudian yang diperbolehkan saat ihram.
Nah, apa ini yang diperbolehkan saat ihram? Yang diperbolehkan ini pakai jam tangan dan headphone, ini boleh ya. Jadi tidak termasuk larangan. Jadi tidak perlu dipertanyakan yang seperti ini. Pakai cincin apa sandal, boleh. Pakai kacamata dan ikat pinggang, boleh. Oh, ikat pinggangnya kan ada jahitannya, ya boleh. Karena kan dia tidak menyerupai pakaian. Bahkan dia pakai tas ransel pun, atau tas gemblok pun boleh. Walaupun tas ransel dan tas gemblok itu berjahit. Nah, sekali lagi, karena dia bukan pakaian yang berjahit, yang tidak menyerupai pakaian. Berteduh dengan payung boleh, berteduh di mobil boleh, karena dia tidak melekat di atas kepala. Kemudian mandi juga boleh, tidak dilarang mandi. Disarankan mandinya tidak pakai sabun yang wangi, seperti itu. Pakai pembalut kaki misalnya berdarah boleh, ya karena itu darurat gitu. Atau gosok gigi termasuk diperbolehkan menurut fatwa ulama terkini di Arab Saudi, karena niat daripada gosok gigi tersebut adalah membersihkan gigi ya, bawah mulut ya, membersihkan gigi, bukan untuk wangi-wangian niat utama gosok gigi itu. Jadi kalau orang gosok gigi itu sebenarnya dia membersihkan gigi, niat utamanya. Saya lanjutkan, ini yang diperbolehkan saat ihram. Nah, yang pertama tadi ini rukunnya adalah ihram ya. Nah, di mikot, ini apa yang kita lakukan? Pertama kita pasti mandi dulu nih. Ini yang mandi yang pertama. Saya lebih suka mandi dulu misalnya. Walaupun kalau orang tidak sempat mandi di mikot tidak apa-apa. Dia bisa nanti mandi di hotel misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa mandi di mikot itu lebih bagus. Ya, kemudian setelah mandi dia pakai baju ihram yang laki-laki. Kemudian habis itu dia berniat. Nah, niatnya labbaik Allahumma umratan. Ini nanti ada niat di bawah setelah saat ini. Kemudian setelah niat, maka sekali lagi berlakulah semua larangan ihram yang ada yang tadi disebutkan gitu. Kita sebagai ahlu riyad atau ahlu najd, kita akan mikot di salah satu tempat dari 5 mikot ini, yaitu di Qarnul Manazil. Ya, di Qarnul Manazil. Nah, tempat-tempat lainnya ini biasanya adalah tempat mikot dari daerah lain. Misalnya Dzul Khulaifah Bir Ali, tempat mikotnya orang Madinah. Ya, Lam, ini biasanya dari orang Indonesia di atas pesawat, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita berniat, kita menuju ke Mekah, tidak ada zikir yang dikhususkan dalam perjalanan kecuali mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diucapkan selama perjalanan menuju Mekah. Yang laki-laki disunahkan dijaharkan, ya, diucapkan dengan bersuara. Nah, yang perempuan disunahkan untuk lirih saja, tidak terlalu keras. Baik, ini untuk ihram sudah selesai sampai di sini. Ini untuk niatnya. Niatnya boleh dengan lafaz labbaik Allahumma umratan, boleh. Atau lafaz lainnya nawaitul umrata lillah, boleh juga. Namun sebaiknya memilih salah satu ini dan menambahkan ini. Fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Ini digunakan sebagaimana hadis dari Aisyah, yaitu kejadiannya jika nanti ya kita sudah berniat ihram, sudah pakai pakaian ihram dari mikot, ternyata ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa umroh gitu. Kita nggak bisa tawaf, kita nggak bisa sa'i gitu. Apapun kondisinya saat itu ya, padahal sudah niat ihram. Maka ketika kita membaca ini, fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jika ada sesuatu yang menghalangi saya, maka tahallul saya itu di tempat tersebut, seperti itu maksudnya. Maka kita juga tidak apa-apa tidak menjalankan tawaf, sa'i, dan tahallulnya ya, karena kita terhalang sesuatu yang tidak bisa kita cegah, seperti itu. Dan kalau sudah membaca ini tidak perlu juga membayar dam, karena tadi kita meninggalkan 3 rukun lainnya. Ya, ini berbeda sedikit ceritanya dengan kisah Hudaybiyah sahabat Rasul ya. Jadi ada 2 cerita di situ. Singkatnya, ini dibaca saja supaya aman, khawatir ya Allah sudah berikan kita untuk bisa mikot di Qarnul Manazil, tapi ternyata Allah berikan kita takdir kita nggak bisa umroh. Nah, kita sudah aman jika membaca ini. Kalau nggak baca ini, nanti kita akan dikenakan dam, karena kita tidak menjalankan rukun berikutnya setelah rukun ihram ini. Kemudian kalau ingin ihram niat untuk orang lain, labbaik Allahumma umratan an, nih an fulan, an bapak siapa, bapak Ahmad bin Ahmad misalnya. Atau nawaitul umrata lillahi ta'ala an Ibu Khadijah binti Ahmad misalnya.
Ini untuk umroh orang lain. Dengan syarat kalau mau berniat umroh untuk orang lain, dirinya sendiri minimal sudah pernah umroh, itu wajib syarat mutlak. Ya, ini adalah hadis di mana landasannya ini. Fa'in habasani habisun dari Abu Qatadah ini, an Aisyah Dubatah binti Zubair ini. Saya lanjutkan, ini niat umrohnya, niat di umrohnya di ihram. Tempat mikot ini sebagai pengetahuan saja, intinya kita di Qarnul Manazil ini, Qarnul Manazil mikotnya orang-orang Najd. Najd itu Riyadh, ya, Zamanul Najd. Orang-orang yang melewatinya, dinamakan Sail Kabir. Namanya Qarnul Manazil atau Sail Kabir. Ini tempat-tempat lainnya, ini Madinah, ini mikotnya orang Maroko, Al-Juhfah, yang lam dari Indonesia biasanya. Nah, Datu Irik juga ini tempatnya yang mereka berangkat dari tempatnya ini. Saya lanjutkan. Ini rukun nomor yang kedua setelah niat ihram adalah tawaf umroh. Nah, apa itu tawaf? Tawaf umroh itu simpelnya, ini saya namakan tawaf umroh ya, karena nanti ada tawaf haji, tawaf ifadah, dan lain-lain. Ini supaya tidak bingung, saya namakan tawaf umroh. Simpelnya, tawaf itu seperti sholat, itu saja. Bedanya, tawaf boleh ngomong, sholat nggak boleh ngomong. Gitu. Nah, karena seperti sholat, maka tawaf itu wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya harus punya wudhu saat tawaf, seperti itu. Khusus tawaf saja ya, harus suci, harus dalam keadaan berwudhu. Nah, itu bedanya. Hanya boleh ngomong saja. Dan bacaan-bacaannya juga tidak sesaklek bacaan-bacaan ketika sholat, itu saja. Ya, kita akan bahas tawaf. Nah, ini dia. Sebagai gambaran, karena tawaf tadi adalah ibadah seperti sholat, bedanya boleh berbicara, maka biasanya ini saya kenalkan, ini Ka'bah ada 4 sisi ya, 4 pojokan sisi. Ini kita nyebutnya rukun Hajar Aswad di sini, tiang Hajar Aswad, maksudnya rukun Hajar Aswad. Kemudian rukun Yamani di sini, ya, rukun Yamani di sini, dan ini ada 2 rukun lainnya. Ya. Nah, kita akan memulai tawaf, disebut 7 kali putaran itu, kita berangkatnya dari sini. Ya, kalau orang sudah masuk pintu dari sini misalnya, kemudian dia sampai sini, maka dia udah mulai melakukan tawaf. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau dia mampu, dia cium Hajar Aswad. Kalau dia tidak mampu, dia pegang Hajar Aswad. Kalau dia tidak mampu dan keadaan tidak memungkinkan, maka dia cukup melambaikan tangan sebagai isyarat kepada Hajar Aswad. Kapan dia melambaikan tangan? Saat dia tepat berada pada garis lurus antara rukun Hajar Aswad dan ini, green lamp, lampu hijau ini. Nanti lampu hijau di sini. Jadi kalau sebelah kiri kita ada Hajar Aswad, kanan kita ada lampu hijau, ditarik lurus, maka disitulah kita memulai tawaf. Ya. Disitulah kita mulai tawaf hitungan pertama. Nah, biasanya saya setelah memastikan kiri saya Hajar Aswad, kanan saya lampu hijau, saya lihat di sini di lantai ada garis di lantai bawah. Biasanya lantai keramiknya itu pinggiran lantainya tebal antara lantai gitu ya, kan ada tuh garis lurus, lantai persegi kan, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kalau sudah tebal lantainya, berarti kita benar-benar di titik lurus antara garis Hajar Aswad dan lampu hijau. Itu saya biasanya. Selain lihat kiri kanan, lihat bawah. Lantai yang kita injak ketika itu tebal lantai antar keramik ya, maka itu sudah benar tepat. Dari sini kita angkat tangan, kita mutar ke sini, mengelilingi Ka'bah sampai sini, ya. Tidak ada bacaan khusus dalam doa, zikir ketika tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Sekali lagi, tidak ada bacaan khusus yang disunahkan dalam mengelilingi Ka'bah ini saat tawaf, kecuali saat di rukun Yamani di sini menuju ke rukun Hajar Aswad. Nah, ketika kita berada di sini sampai sini, ini doanya khusus. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini dibaca berulang-ulang dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Ya. Setelah itu sampai sini lagi, mutar lagi tuh doanya boleh apapun. Boleh doa yang kita hafal, boleh doa yang ingin kita butuhkan gitu. Maka sebaik-baiknya doa adalah doa yang bersumber dalam hati. Apa doa yang bersumber dalam hati? Setiap orang punya kebutuhan dan setiap orang itu paling tahu tentang kebutuhannya masing-masing gitu. Ya, jadi karena ini seperti sholat maka banyaklah doa. Biasanya kalau saya putaran pertama itu saya gunakan untuk doa untuk kebutuhan saya sendiri.
Putaran kedua, doa untuk keluarga saya atau anak-anak. Putaran ketiga, kerabat. Putaran keempat, teman-teman dan lain-lainnya. Putaran ketujuh untuk bangsa Indonesia dan lain-lainnya seperti itu. Sekali lagi, boleh bermacam-macam doa yang baik-baik, doa apa saja, pakai bahasa apapun, bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Arab, kecuali nanti dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, zikir yang disunahkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekali lagi saya ulang, kalau angkat tangan pertama di sini, maka ini satu putaran dihitungnya seperti ini. Ke sini satu putaran, ke sini 2 putaran, ke sini 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran, 6 putaran, 7 putaran. Ketika sudah 7 putaran, tidak perlu lagi mengangkat tangannya melambaikan ke Ka'bah. Ya, karena sudah 7 kali angkat tangan. Nah, kalau pas 7 putaran kita angkat lagi, kita berarti angkat tangannya 8 kali gitu. Jadi tidak usah. Ya, cukup yang pertama dan pas 7 putaran tidak perlu angkat tangan lagi. Itu adalah tawaf, yaitu memutari Ka'bah sambil berzikir. Maka kondisi saat tawaf inilah sedekat-dekatnya orang dengan robnya gitu. Masya Allah, kalau setiap tawaf itu tidak luput air mata ini menangis, ya, karena memang Allah berikan kesempatan yang luar biasa bisa berdoa di rumahnya langsung, di mana sahabat-sahabat kita belum tentu bisa berdoa di situ. Maka usahakan doa terbaik di sini. Nah, ketika sudah selesai melakukan tawaf, kemudian yang dilakukan adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Ini ya, ini saya kenalkan dulu. Ini Hajar Aswad, ini makam Ibrahim. Di sini ada Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail di sini. Kemudian di sini ya multazam. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ketika tidak dalam keadaan COVID, multazam ini sangat dicari. Bahkan lebih baik berdoa menatap multazam daripada mencium Hajar Aswad itu sebenarnya. Ya, karena berdoa di multazam ini masya Allah tempat-tempat paling mustajab gitu. Namun sekarang keadaan COVID di sini tidak boleh banyak orang, bahkan dibatasi. Nah, setelah tawaf, kita melakukan sholat 2 rakaat di sini ya. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, mundur lagi di sini. Kalau nggak bisa, mundur lagi di sini. Kalau nggak bisa, mundur lagi, nggak apa-apa. Mundur aja. Yang penting selama masih di daerah alokasi haram, maka tetap boleh sholat sunnah ba'da tawaf. Sholat 2 rakaat biasa, yaitu. Afdolnya memang di belakang makam Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholatmu. Gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, di area haram pun dimanapun itu tetap sah. Tuh. Apa yang dibaca dalam sholat sunnah 2 rakaat ini? Yang pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Fatihah dan surat favorit kita, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Sekali lagi, 2 rakaat, pertama surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun, kemudian surat Al-Fatihah pada rakaat kedua dan surat Al-Ikhlas. Baik, itu ya. Saya ingatkan lagi. Ketika tawaf ini, kita mulai dari sini, yang garis merah ini, kita yang laki-laki sudah dalam keadaan ittiba ya. Al-ittiba itu mengikuti, artinya mengikuti Rasul. Apa yang diikuti Rasul? Yaitu membuka punggung kiri ya. Membuka punggung kanan. Punggung kanannya dibuka. Jadi punggung kanannya dibuka, tutup daripada kain ihram tadi itu disangkutkan ke sebagian kiri sehingga dada pundak kanannya itu kelihatan. Ini sejarahnya dulu adalah ketika Rasul bersama para sahabat dari Madinah di sini di sekitar Ka'bah ini masih nongkrong orang-orang dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyatakan, itu dia Muhammad bersama para sahabat dari Madinah gitu. Mereka tuh kurus kerempeng dan lain-lain seperti itu. Maka Rasul memerintahkan para sahabat di putaran pertamanya untuk membuka pundak kanannya dan mereka dalam putaran 1, 2, dan 3 itu ada ar-romlu untuk laki-laki berlari-lari kecil. Ya, memang disunahkan. Kalau sedang tidak keadaan COVID ini bagus untuk lari-lari kecil di 1, 2, 3 putaran pertama. Yaitu mengikuti sunnah Rasul. Sejarahnya itu. Karena Rasul ingin membuktikan kami dan para sahabat kami dari Madinah itu bukan orang-orang sembarangan. Kami walaupun jauh kami kuat. Dia buka bajunya sebelah kanan, kemudian dia lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Masya Allah, ini napak tilas sejarahnya. Jadi semua yang disampaikan ini insya Allah ada sumber dan napak tilasnya. Baik, itu untuk tawaf. Sampai sini cukup.
Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini gambaran lagi. Sekali lagi nanti kalau mati Zoom-nya akan saya kirim ulang link-nya ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Gambaran sekitar Ka'bah. Nah, ini saya tadi sampaikan, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, inilah multazam. Sebaik-baiknya tempat berdoa di haram, semuanya baik, namun ini yang lebih mustajab di multazam ini. Kurang lebih jaraknya tidak ada 1 meter di sini, atau 1 meter kurang lebih. Kalau bisa ke sini kapan-kapan, Masya Allah, berdoa yang terbaik. Ini Hijri Ismail, ya, setengah lingkaran ini. Nah, dilarang dalam melakukan tawaf masuk ke dalam Hijri Ismail. Karena ketika orang masuk ke dalam Hijri Ismail ini tidak dihitung mengelilingi Ka'bah. Karena Hijri Ismail ini termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi tidak sah. Tidak sah tawaf seseorang ketika dia tawaf masuk ke Hijri Ismail. Ya, berarti dia bukan mengelilingi Ka'bah, tapi memasuki Ka'bah gitu. Ya, itu rukun Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Baik. Kemudian ini akan menjadi Ismail. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini catatan penting saat tawaf, mengingatkan saja kepada sahabat sekalian, tidak boleh memasuki Hijri Ismail saat tawaf, ya, karena itu bagian daripada Ka'bah. Kita kalau masuk, berarti kita memasukinya, bukan mengelilingi Ka'bah. Kemudian menyentuh semua sudut Ka'bah, di dinding, di elap, dan lain-lainnya, itu tidak boleh. Tidak usah dilakukan seperti itu. Ya, kalaupun sunnahnya itu adalah, sunnahnya tadi mengangkat tangan di ini, di rukun Hajar Aswad dan di rukun Yamani. Di sini disunahkan untuk mengangkat tangan atau mengusap tangan di sini kalau mampu. Ya, cuman tidak harus di semua dinding Ka'bah ini kita usap gitu, nggak dianjurkan. Ya, nah, perkara tersebut tidak diperkenalkan dan tidak ada syariat dalam Islam. Kemudian kaum laki-laki yang sudah sedesak, kaum perempuan ini nggak boleh juga desek-desekan sebenarnya. Walaupun tidak COVID sebenarnya itu kalau bisa dihindari. Nah, insya Allah dalam kondisi kita beberapa pekan lalu kami umroh itu semuanya berjaga jarak dan insya Allah tidak ada desak-desakan. Ya, ini menutup pundak kanan, tadi ittiba namanya. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sudah saya jelaskan. Al-Fatihah dan Al-Kafirun suratnya rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas gitu. Walaupun membaca selainnya juga tidak masalah. Ya, ini hanya sunnah saja. Ya, mau baca surat Al-Baqarah, kemudian ayat kedua, rakaat kedua surat Ali Imran juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ini sunnahnya. Lebih bagus itu sunnah. Tapi yang lainnya pun tidak masalah. Baik, saya lanjut. Saya percepat. Kemudian yang berikut adalah sa'i. Niat ihram sudah, tawaf umrah sudah, sekarang sa'i. Sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i artinya usaha, berjalan ya, berusaha. Sa'i itu adalah kita bolak-balik antara Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Ya, hitungan sa'inya di sini Bukit Safa, saya sedikit review. Setelah kita tadi tawaf dan salat di makam Ibrahim, kalau tidak sedang berpuasa, disunahkan itu minum zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, doanya. Ya, biasanya kalau nggak puasa itu menuju ke arah Safa, Bukit Safa itu ada zam-zam. Sebaiknya diminum dan juga diusapkan kepada muka dan rambut, itu sunahnya. Cuman kalau berpuasa ini maka tidak dilakukan. Itu tambahan sebelum masuk ke sa'i ya. Sa'i adalah berjalan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ini terbalik ya. Nah, dari sini Bukit Safanya ke Bukit Marwah. Ya, sama saja. Yang penting ke Bukit Safanya dia dari kanan. Safa ke Marwah gitu. Ini Safa, yang utama ini Marwah. Ini napak telah Siti Hajar. Siti Hajar. Baik, saya lanjutkan. Hitungannya adalah Bukit Safa ke Bukit Marwah 1, Bukit Marwah ke Bukit Safa lagi 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa lagi 4. Ini Bukit Safanya di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, antara satu ke bukit lainnya itu dihitungnya 1 kali. Ya, dihitungnya 1 kali. Jadi bukan dari Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa 1. Tidak, tapi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Maka ketika berangkat dari Safa, kalau 7 hitungan akan sampai di Marwah nanti, ujung terakhirnya seperti itu.